Selamat pagi. Oke, kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal mengenai nilai uang ya, atau time value of money. Oke, kita sudah belajar ya, nilai uang itu ada yang berupa present value, ada juga yang future value. Nah, kalau dari soal ini kira-kira dia masuk kategori yang mana? Ya, kita baca dulu soalnya. Ya, Ali mendepositkan uangnya sebesar $3.000 hari ini. Di akhir tahun, ia mendepositkan uangnya lagi sebesar $1.500 karena dijanjikan mendapat bunga 5% per tahun. Nah, di tahun kedua, ia kembali memasukkan uang sebesar 2.000. Di tahun ketiga dan keempat, ia mengisi lagi sebanyak 2.500 dan 5.000. Nah, berapakah jumlah uang Ali di akhir tahun kelima? Nah, sebetulnya di sini ada kuncinya ya, ada dua kuncinya yang bisa kita tahu dari soal ini. Yang pertama adalah dari pertanyaannya ini dulu. Nah, ini saya tebalkan ya. Berapakah jumlah uang Eli di tahun kelima? Ya. Nah, ini berarti kalau sampai dengan kata di akhir tahun kelima, berarti ini berbicara mengenai nilai uang yang akan diterimanya nanti, gitu ya. Berarti ini berbicara mengenai future value. Nah, yang kunci yang lain adalah kita melihat dari jumlah investasi yang dilakukan ya, ada berapa ya. Di sini kita bisa lihat ada 3.000, ada 1.500, ada 2.000, ada 2.500 dan ada 5.000. Jadi ini kita berbicara mengenai future value, perhitungan future value, namun dengan jumlah investasinya yang berulang gitu ya, ada beberapa kali bertahap gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan perhitungan future value yang multiple cash flow. Artinya adalah nilai cash flow-nya itu tiap tahunnya berbeda. Nah, kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Cara yang pertama dan yang menurut saya ini paling mudah adalah yang metode pertama, yaitu compounding forward one period at a time. Artinya adalah di sini kita menghitung nilai future value-nya itu setiap tahun. Itu setiap tahun kita hitung, setiap tahun kita hitung ya. Jadi lebih mudah gitu ya. Nah, pertama kita akan data dulu ya. Kita kumpulkan data-datanya. Nah, ini saya sudah ada data-datanya di sini ya, karena kita berbicara mengenai future value. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Future value adalah present value dikali dengan 1 plus R pangkat T. Nah, ini sudah ada rumusnya ya. Kemudian kita tulis dulu tadi cash flow-nya dari tahun 0, artinya pada hari ini, sampai tahun keempat. Ya, jadi ada nilainya, ada 3.000, 1.500, ada 2.000, 2.500 dan 5.000. Nah, setelah itu bunganya. Ya, bunganya adalah 5%. Jadi kita langsung tuliskan 0,05. Nah, untuk memudahkan penghitungan nanti, ya, kita masukkan ke dalam rumus dulu ya bunganya ini, ke dalam tanda kurung ini, 1 plus R. Jadi nanti bisa dihitungnya cepat gitu ya. Jadi kita langsung masukkan 1 plus 0,05 menjadi 1,05. Jadi nanti dalam penghitungan kita selalu kita menggunakannya ini langsung ya, 1,05, tinggal pangkatnya adalah pangkat 1. Ingat, karena kita pakai metode pertama, yaitu setiap tahun langsung dihitung gitu ya bunganya. Jadi pangkatnya ya tiap tahun gitu ya, pangkat 1. Nah, yang dicari tadi jangan lupa ya, walaupun di sini cash flow-nya itu yang dimasukkan itu ada 4 tahun ya, dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tapi yang dicari di sini adalah tahun kelima. Berarti nilai yang akan kita cari T-nya itu nanti sampai tahun kelima, gitu ya. Nah, kita akan coba menggunakan metode pertama, yaitu compounding forward one period at a time. Nah, untuk lebih mudah, kita akan gunakan tabel ya, untuk membantu kita mempercepat pengerjaan ya. Saya coba akan buat dengan tabel ini. Tabelnya itu nanti terdiri dari beberapa kolom ya. Ada 1, 2, 3, 4 ke samping. Kita siapkan ini 4 kolom.
lalu ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita mulai dari yang kolom pertama itu diisi dengan tahun. Oke. Nah, ini tahun ini bisa kita perkecil ya ruangnya, tidak perlu besar-besar. Nah, oke. Lalu di kolom berikutnya kita ketikkan beginning amount. Artinya adalah uang yang nanti akan kita hitung ya, dari uang awal kita akan hitung future value-nya di sini. Lalu di sini ada yang namanya addition. Ini adalah nilai yang investasi yang dimasukkan atau ditambahkan setiap tahunnya. Nanti ya kita ambilnya dari cash flow yang terjadi itu antara tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Nah, yang terakhir ini adalah ending amount. Nah, nilai akhirnya nanti ya di sini. Oke, kita akan perkecil dulu ini. Oke, nah seperti ini nanti tampilannya. Ya, kita mulai setelah tabelnya siap, lalu kita masukkan dulu angka tahunnya. Dari tahun 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ada satu lagi ya. Kita memerlukan 1 tahun lagi. Kita tambahkan ya, insert. Oke. Tahun ke-5. Karena tadi mintanya 5 ya, saya lupa. Nah, langsung kita masukkan dulu data-data mengenai addition-nya ini dulu ya. Nilai uang yang ditambahkan ya. Jadi pada tahun 0 ada uang yang dimasukkan sebesar 3.000 tadi ya. Oke, lalu di akhir tahun pertama ada yang dimasukkan 1.500. Lalu di akhir tahun kedua 2.000, akhir tahun ketiga 2.500, dan di akhir tahun keempat 5.000. Nah, di tahun kelima tidak ada uang yang dimasukkan, jadi kita masukkan 0 saja. Nah, gitu ya. Nah, mulailah kita akan berhitung sekarang ya. Cara berhitungnya masukkan ke dalam rumus ini tadi, masukkan ke dalam rumus present value ini ya, dimulai dari tahun ke-0. Jadi pada posisi tahun ke-0 itu kita belum mempunyai uang pada saat itu, maka nilai present value-nya ini, nilai present value ini juga belum ada karena kita belum ada uangnya. Nanti baru dimasukkan 3.000 ya. Jadi sebelum itu kita mengambil datanya dari present value senilai 0. Jadi 0 dikali ya 1 dalam kurung ini 1 plus R-nya kita udah punya di sini datanya, berarti kita masukkan 1,05 ya, pangkatnya 1 saja. Nah, nilainya berapapun dikali 0, nilainya adalah 0. Maka di sini kita jumlahkan 0 ditambah addition 3.000 menjadi 3.000. Oke. Nah, ending amount di akhir tahun 0 ini menjadi beginning amount di tahun pertama. Lalu jadi angka 3.000 ini kita pindahkan ke sini ya, menjadi present value di tahun pertama. 3.000 dikali bunganya lagi 1,05 ya, pangkatnya 1 lagi. Nah, jadi sudah dapat di sini saya berhitung dapatnya 3.150 ya. Oke, nanti silahkan kamu coba hitung sendiri pakai kalkulator di rumah ya. Nah, ini saya sudah hitung tadi angkanya adalah 3.150 ya. Jadi 3.150 ditambahkan 1.500 menjadi 4.650. Nah, angka 4.650 ini nanti kita pindahkan ya, saya coba copy, pindahkan sini menjadi present value yang awal lagi. Nah, 4.650 dikali dengan 1,05 ya, pangkat 1 lagi ya. Dapatnya berapa di kalkulator saya? Oke, 4882,5 ya. 4882,5 ditambah 2.000 menjadi hasilnya 6882,5. Nah, gitu
ya. Oke, yang ini ending amount ini kita masukkan ya, kita copy masukkan ke sini menjadi awalnya. Nah, lalu dikali lagi dengan 1,05 tadi ya, pangkat 1 lagi. Dapatlah nilainya 7.226,6. Nah, gitu ya. Lalu saya tambahkan dengan 2.500 menjadi 9.726,6. Nah, ini angka ini kita kopikan lagi menjadi present value yang di tahun keempat. Ya. Lalu tinggal kita kali lagi dengan 1,05 ya, pangkat 1 ya, nilainya adalah 10.212,96. Nah, di saya 96 ya. Tambahkan 96 ya. Kita tambahkan ini menjadi, kita bulatkan saja ya, menjadi 13 dia. Nah, gitu. Lalu ditambahkan 5.000 menjadi 15.213. Nah, udah terakhir ini ya, hampir terakhir. Nah, karena kita minta di soalnya itu mintanya sampai tahun kelima, maka kita harus juga kerjakan sampai tahun kelima. Jadi kita yang dari ending amount di akhir tahun keempat kita masukkan di tahun kelima, awal tahun kelima, lalu kena bunga lagi dia ya, kali dengan 1,05 ya, pangkat 1, dapatlah hasilnya 15.973,6. Nah, karena di sini tidak ada lagi yang diinvestasikan uangnya, berarti dia nilainya 0 saja. Ya sudah, berarti kita jumlahkan tambah 0 berarti ya. Jadi nilainya menjadi 15.973,6. Nah, gitu ya. Nah, dapatlah di sini nilai kita. Jadi selama sampai di akhir tahun kelima ya, uang dari Ellie itu ya, dari yang tadinya dia investasi berulang ya, 3.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000, yang kalau dijumlah secara kasar ya, masih dijumlah secara awal itu duitnya itu mencapai 14.000. Jadi kita bisa simpulkan bahwa setelah dia investasikan selama 5 tahun, uang yang 14.000 itu awalnya dari sini dijumlah 14.000 itu menjadi 15.973,6 ya, dengan mendapat bunga tadi 5% ya, dengan metode compounding forward one period at a time. Jadi sudah tahu ya nilainya, bahwa nilai uangnya Ellie itu di tahun kelima menjadi 15.973,6. Jadi demikian materi future value multiple cash flow kita. Terima kasih.